Nah, kita coba konfigurasi awal bikin CRUD ya, pakai Java Web. Tahapan yang pertama, pastikan SMPP running. Nah, apa aja? Kalau kalian nggak punya IDE Navigate kayak saya untuk manipulasi MySQL, kalian cukup nyalakan satu itu Apache-nya. Jadi kalian bikin database-nya dari browser aja gitu ya. Kalau ada Navigate atau sejenisnya boleh. Yang kedua, MySQL-nya pastikan nyala juga. Oke, dua gitu. Seperti kalau saya sih, tuh MySQL nyala, ya. Kalau mau show ya kayak gini. Nah, di kalian harus start Apache-nya, ya. Kalau nggak punya Navigate atau apa. Jadi kalian bikin database-nya dari browser, gitu ya. Kalau sudah, restore database. Ya, itu ada di dalam project CRUD. Yaitu di sini, guys. Nah, ini. Kalian tinggal buka restore. Udah biasa kan ya? Restore database? Belum? Oke. Ada di email yang kemarin. Caranya kan kalian buka admin kan? Nah, masih ingat gak kalau buka itu PHP ya, my admin. Localhost. Nah, kayak gini guys. Jadi PHP my admin ya, slice. Nah, kalau bikin database baru, kalian pilih yang ini nih. Baru. Ya. Terus kasih nama database-nya. Nah, taunya kasih nama gimana? Kalian klik kanan ini, buka aja pakai Notepad++. Kalau kalian ada, kalau nggak ada ya pakai apalah gitu, buka isinya. Misalkan saya pakai Notepad++ ya. Tuh, ini kan nama database nih. Simple CRUD. Ya kan? Ya nggak perlu lihat juga nggak apa-apa, di copy. Ya. Terus masukin deh ke sini. Terus buat. Nanti akan tercipta kayak gini. Simple mana simple? Nah ini. Tuh, akan tercipta database baru. Nah, kemudian kalian nggak usah capek-capek bikin table kan? Kalian pilih bagian import. Ini tab import. Nah, kalian pilih file yang ada di project tadi. Yang file tadi tuh. AR. Nah, ini. Nah, pilih yang file ini. Tuh, ya. Di open. Kan ada nih. Kemudian kalian tinggal send atau go. Jadi akan tercipta otomatis table person. Nah, kalau sudah kalian tinggal open project-nya. Ya kan? Nih cara open project-nya kalian pilih file di NetBeans, open project. Nah, pilih deh yang kemarin saya kasih, namanya CRUD Web with Style MySQL. Oke? Udah kebuka, nanti kebukanya kayak saya begini. Nah, ada satu tips yang kalian perlu tahu, mungkin di kalian masih merah. Mungkin. Kalau merah, library-nya kan belum perfect tuh. Berarti kalian klik kanan di sini. Terus pilih property. Kalau masih merah ya. Terus pilih library. Nah, pastikan ada dua ini guys. Tuh. MySQL JDBC sama JSTL.
Saya ulang ya. Jadi ketika kalian sudah open project, kalian kalau nggak merah ya nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau merah berarti library-nya kurang lengkap. Kalian mesti masukkan, klik kanan, pilih properties. Nah, di sini ada bagian libraries. Nah, kalian pastikan dua ini, karena kita pakai MySQL drivernya, berarti JDBC driver MySQL harus ada. Terus sama JSTL. JSTL itu untuk tak-tak. Nah, kalau nggak ada, kalian tambahkan di sini. Add library. Tuh, pilih aja MySQL. Tuh. Tinggal diconteng. Sama JSTL. Nah, ini dia tuh, JSTL. 2. Terus di add-in. Kalau langsung 2 bisa nggak? Oh, bisa langsung 2 tuh. Tekan kontrol aja. Terus di add-in. Nanti ada 2 ini, guys. Sudah. Terus kalian coba running kayak biasa. Kalau nggak yakin, clean and build dulu. Klik kanan di project. Terus run. Nah, kalau sukses, kayak biasa, guys. Kayak gini. Ini dulu. Nanti isinya saya jelasin detail demi detail. Gitu. Oke, saya jelasin codingnya, guys. Nah, ya, ini udah kelas advance pada CRUD. Nanti kalian ada tugas yang menarik buat kalian per individu ya. Sekarang pahami. Ini bagian indeksnya. Ya. Bagian indeksnya normal aja. Ya. Ininya ya kalian kalau mau ketik sama boleh. Nah, ini pakai JSP forward. Maksudnya sama aja kayak dikirim kemana gitu. Nah, ini dikirimnya kemana nih? Person, control kan? Actionnya apa? Actionnya, ini kita kasih parameter list person. Jadi kita pengen tuh pertama kali di control itu kita eksekusi biar muncul semua data list. Makanya pertama kali kan keluar kan banyak data kayak gitu ya. Kemudian kita buka person controllernya, guys. Nah, di sini ada kondisi. Ya. Ini jangan lupa, ini konstruktor. Nah, ya, seperti yang kita udah belajar. Ini konstruktor. Nah, ingat gak saya pernah jelasin konstruktor itu kan kita bisa buat inisialisasi nilai kan? Atau kita mau kasih nilai apa nih di awal? Nah, kalau ini kita pengen panggil suatu kelas. Yang ini. Ya, kita pengen panggil suatu kelas. Oke. Kita buka dulu ya. Sekali lagi kita akan panggil suatu kelas namanya person DAO. DAO itu artinya data access object. Semua yang berhubungan dengan data access. Yang berhubungan dengan MySQL untuk kasus ini. Nah, kita akan taruh ini di objek person DAO. Oke. Saya tekan dulu ya, kontrol sama mouse ya. Saya klik. Apa yang saya lakukan? Nah, ini di sini, guys. Ya, person DAO ini adanya di control. Ya, di bagian sini. Oke, di control DAO, data access object. Sengaja dibedain. Nah, apa yang terjadi ketika saya eksekusi? Saya pengen pertama kali intinya mau connect ke MySQL. Sukses apa enggak? Gitu. Kalau ternyata driver MySQL-nya sudah sukses, berarti ke tahap yang kedua. Tahap kedua adalah saya harus ngecek. Sudah pernah tercipta belum instan dari MySQL? Kalau sudah pernah tercipta, saya nggak perlu lagi nyiptain 2-3 kali. Nanti kalau nggak poolingnya di MySQL akan berat kalau yang belajar database. Kenapa sering aplikasi itu ngedown? Salah satunya bukan di aplikasi, tapi salah satunya terlalu banyak pooling yang terjadi di database kalian. Nah, makanya ini kita menerapkan konsep design pattern, yaitu singleton dibilangnya. Kalau kalian belajar design pattern. Singleton itu berarti kalau sudah connect sekali, atau kalau sudah menciptakan satu instan, dia tinggal ngecek doang. Sudah ada belum objeknya? Kalau sudah ada, tinggal panggil aja yang eksis itu. Nggak usah nyiptain terus, nggak usah nyiptain terus. Nanti berat. Sederhananya kayak gitu, guys.
Nah, ini contoh ya. Ini adanya di DB connection. Nah, ini pakai static yang saya bilang. Kalau static nggak perlu penciptaan objek kan? Nah, ini ya, saya klik di bagian get instannya. Nah, ini. Tuh. Saya ngecek nih. Ngomong-ngomong, ada gak nih MySQL instan? Oh, belum ada. Berarti kan masih nul. Kalau belum ada, yaudah ciptain baru. Nah, berarti dia ke konstruktor kan? Konstruktornya, ini ada parameter nggak? Enggak ya? Berarti konstruktor apa disebutnya? Default ya. Saya tekan ya. Dia akan ke atas nih. Set. Tuh. Nah, ini dia. Ini awalannya. Yaitu pertama kali dia baca dulu drivernya ada apa enggak. Oke. Makanya dia bilang new instant. Oh, ternyata drivernya sudah sukses yang kita tadi tambahkan di library. Oke, kalau sudah sukses, berarti koneksi sukses kan? Itu baru koneksinya doang loh. Itu baru koneksinya doang. Nih. Oke. Kalau udah sukses, kita balik lagi ke instan. Udah, baru tampung nih. Tampung, berarti instannya ditampung. Kalau dulu, kalau kalian nggak pakai singleton kayak gini, dia nggak peduli tuh. Ada nggak ada, objeknya dia new instan dulu. Alhasil itu MySQL terus nyala, terus tercipta. Nah, kalau kalian jago di database MySQL atau sejenisnya, kalian bisa lihat tuh di MySQL-nya itu poolingnya banyak, dan itu bahaya. Oke. Sudah ya, singkat cerita, ini kita mau konekin. Oke. Ini jadi kalian sebaiknya nggak usah diapa-apain. Saya udah siapkan ini. Kalau khusus ini ya, untuk connect ke MySQL-nya. Oke. Singkat cerita yang kita perlukan, yang kita ambil di sini sebenarnya return-nya. Pengembaliannya itu adalah objek MySQL harus eksis. Kalau nggak eksis kan nul. Berarti kita nggak bisa query dong. Karena kan syarat query itu connect ke database-nya harus eksis. Gitu ya. Nah, saya kembali ke sini lagi. Berarti di sini ada nilai apa enggak di %DAO? Ada nilai enggak? Ketika dia get count, nah, dia akan baca nilai MySQL-nya. Kalau dia nul, berarti nggak ada kan? Berarti gagal tuh. Koneksinya, database-nya gagal. Itu ditolak. Langsung masuknya ke cache. Oke? Masuknya ke cache. Nah, tapi kalau sukses, di sininya ada nilai nggak? Ada ya? Koneksi. Oke. Berarti singkat cerita, di konstruktor ini dia lakukan ini guys. Lakukan koneksi ke MySQL, kemudian diambil objek koneksinya. Dengan catatan ya dibawa. Kalau ada objek koneksi MySQL berarti dia sukses. Oke. Sudah? Ini sudah diambil ya. Berarti di sini %DAO-nya ada nilai nggak? Objeknya. Yang dari %DAO ini. Nah ini. Kalau berhasil ya ada nilai berarti kan? Berarti di sininya ada nilai. Nah, barulah kalian sebenarnya bisa lakukan eksekusi apakah dia do get atau do post. Kayak gini. Nah, ini sengaja ini kan pakainya yang lama nih NetBeans-nya. Kalau kalian berarti eksekusinya cukup di proses request kan? Kalau ini kan saya isinya dua tempat. Ngapain? Ada do get sama do post. Ini NetBeans yang lama. Nah, di NetBeans yang baru, do get do post-nya kalian nggak usah apa-apain. Ya kan? Kalian cukup coding ini nih, copy coding ini, taruhnya di mana? Di proses request, di control-nya. Yang nanti kalian akan bikin dari awal kan? Nah, kebayang nggak? Oke. Terus, kita kembali lagi ya ke list person ya. Action-nya list person. Bisa diklik nggak? Oh, nggak bisa. Nah, ini ada kondisi guys. Ini dia action-nya. Kan terima parameter kan? Kalau dia action-nya itu delete, dia eksekusi proses delete. Tapi kita nggak mau cari itu. Nah, ini larinya ke sini dulu nih. Bener nggak? List person kan? Saya ulangin ya. Di index dia mintanya apa action-nya? List person kan? Berarti baik itu dia get atau post, tergantung metode yang kita pilih, itu dia pasti larinya ke sini. Ya kan? Dan saya nggak pakai case sensitif.
Jadi saya equal ignore cache. Berarti list personnya mau huruf besar semua, mau kombinasi nggak masalah selama tulisannya sama. List person. Nah, terus apa yang terjadi? Saya tampung nih. List person. Nih. Saya pengen panggil ke dia nih. List person JSP-nya. Nah, gitu. Saya bikin dulu di atas. Ini kan variabel doang. Nah, saya bikin. Ya, saya tampung. Jadi forward ini isinya apa? File list person ya. List person JSP. Nah, kemudian biasa saya tampung person ini. Ini pakai request. Ingat nggak? Request itu berarti apa? Server context atau HTTP request? Pengaliannya. Sorry, ininya apa? Penyimpanan objeknya. Ayo. Application, session, atau request? Request ya, jangan lupa ya. Ini request tuh pakainya tuh. Jadi sambil menyelam aja kalian belajar. Sebenarnya mau review yang kemarin. Ini request, terus disimpan kan pakai set attribute. Apa yang disimpan? Yang ini. Get person. Yuk, di dalam kelas person DAO, di sini ada get person guys. Kalian klik aja get person. Nah, ini query-nya. Ini yang terpentingnya. Tuh. Ini query-nya. Select bintang from person. Berarti tolong dong ambil dari database. Ini ada di person DAO ya. Semuanya dikumpulin. Terus execute statement. Nih, execute query. Nah, kalau ada nilai, ya, selama dia ada nilai, kan berarti masuk ke dalam sini kan? Bener nggak? Masuk ke dalam while. Selama dia ada nilai, ada rekodnya, ada datanya. Ya udah, dia masukin semua. Dia taruh di array list. Ini person, lihat ya, dia pakai S ya. Berarti sebenarnya di atas saya bikin tuh array list. Tuh. Ingat gak yang kemarin kalian bikin? Nah, saya tampung. Cuman tipenya bukan string lagi. Tipenya adalah sebuah kelas. Person. Kelas model. Nah, ini udah dalam ya. Sambil renungin aja. Biar otaknya di push langsung advance. Sebenarnya sih nggak advance banget sih, karena kalau di framework lebih sulit lagi guys. Nah, jadi intinya gini, dia akan nyiptain satu model, satu record. Satu record tau nggak? Misalkan ID, kode, nama, itu kan satu record tuh. Nah, jadi setiap record itu dia panggil si model person. Model person sama yang kayak kalian bikin ya. Saya klik ya. Tuh, cuman begini isinya. Oke, saya balik lagi ke DAO. Nah, saya pengen setiap record itu ditampung di model person. Makanya ini pakainya set kan. Set. Nah, kemudian satu record tersebut ya, kan sudah ada di model person kan? Nah, ini saya taruh di array. Array itu penampung setiap record, intinya gitu. Penampung setiap record. Recordnya didapat dari mana? Kalau kalian masih ingat yang saya jelasin, dari dan ke database harus lewat model. Ingat nggak? Karena model itu adalah representatif dari tabel nyata. Nah, ini dia yang saya maksud salah satunya. Jadi, model ini sebagai jembatan. Ini kan kita mau ngeset nilai nih. Ngeset nilai. Nilainya dapat dari mana? Sebenarnya dapat dari MySQL. MySQL ditampung ke model. Nah, setelah tampung ke model, dia taruh dulu di array. Dikumpulin, nah baru dimunculin ke listperson.jsp. Singkat cerita kayak gitu. Nah, saya belum berani masuk ke yang add, yang delete segala macam. Saya pengen kalian satu-satu jelasin saya kembali apa yang saya jelasin. Nah, jadi kalian paham. Lebih baik kita sedikit ya, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Lebih baik kita sedikit, tapi kalian paham maksud dan tujuannya, bener nggak? Nanti baru kalau ke delete segala macamnya udah enak. Jadi kalian renungkan, setelah saya jadi kalian renungkan, nanti saya tanya satu-satu ya guys. Nah, sekali lagi, ini misalkan satu record, terus diulang-ulang, kan jadi, let's say misalkan ada berapa record tuh tadi? Suci,
3 ya. Nah, berarti di person array list ini ada 3 record. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini dibawa kemana nih? Person control. Langsung dieksekusi. Berarti dia langsung lari ke list person ini. Nah, list person ini apa yang dia lakukan? Ya, ini saya pakai bootstrap ya, buat mempercantik aja. Ini kalian bisa ganti sih CRUD. Kalau kalian mau. Oke. Nah, ini JSTL core-nya jangan lupa ya, karena ada tak-tak JSP, kalian cukup masukin aja. Itu tak-tak JSP. Tak-tak itu kayak gini, guys. Cuman gaya JSP. Nah, itu karena diperlukan. Nah, ini codingnya. Tuh. $person. Ingat ya? Yang kemarin pakai $person. Berarti ini berhubungan dengan apa? Sintak apa? IL. Ingat gak? Expression language. Makanya saya kasih main-main itu semua ada hubungannya. Cuma bedanya sekarang kalian lebih digenjot aja. Nah, kenapa ada C.2 out? Nah, ini dia. Ini sintak namanya JSTL. Saya sengaja nggak terlalu kasih kalian kemarin karena kan terlalu banyak. Makanya langsung aja. Karena mengingat waktunya juga. Si out itu berarti out itu sama kayak system.out.println nyetak. Namanya juga out. Output maksudnya gitu. Nah, C.2 ini adalah dari JSTL, guys. Itu nickname. Tuh, prefixnya kan C. Iya kan? Nah, jadi C.2 berarti di dalam sintak JSTL itu ada yang namanya out. Itu udah nilainya sama, sintaknya udah fix. Out. Berarti output. Jadi gini, cara baca sederhananya, tolong dong lakukan pengulangan selama di person array ini ada data. Nah, kebayang ya? Ada data. Datanya diambil dari mana? Dari sini. Kayak for. Nih. Ini kan array kan? Person. Ingat nggak dari yang kontrol ini? Tuh. Ya kan? Person. Nah. Tuh. Masuk ke sini kan? Ditampung di person. Nah, ini kalau di web kebalikannya jadi. Ingat ya, saya ulang ya. Ini ada person kan? Atributnya kan? Person ya, pakai S ya. Maka di sini tolong dong lakukan pengulangan sebanyak person tersebut, tapi diganti nama dengan variabel namanya person. Nah, sama penampung, person itu penampung yang ini. Makanya di sini manggilnya bukan person pakai S bukan, tapi person. Gitu. Satu-satu nih. Person ID, nama, font, profesi itu satu record. Diulang lagi kalau ada berikutnya. Berikutnya, dan berikutnya. Berarti 3 record. Oke. Kemudian kalau ini sih sebelah kanannya muncul kayak gini. Siapa? Muncul kayak gini link-linknya tuh. Oke. Nah, ini kalau ini yang insert. Nah, lupakan dulu yang lain. Kalian fokus di sini. Pahami. Saya kasih waktu 15 menit. Nanti saya random ya. Saya tanya. Nah, selama saya tanya, yang tanya ke depan itu tolong ke depan. Nah, nanti yang lain punya hak satu-satu harus tanya ke dia. Karena nanti akan dibalik. Jadi kalau kalian nanyanya terlalu simple, sayang. Karena nanti akan dibalik juga.